tahu lah ibu kota yang nantinya bakal jadi pengganti ibu kota Jakarta kan? Iya, nih aku lagi baca berita kalau kemarin itu sidang paripurna itu udah dilaksanain DKN pertama kali waktu tanggal 12 Agustus 2024 loh. Oh ya? Bahas apa aja tuh? Mereka katanya sih bahas mengenai rencana kerja pemerintah atau RKP 2025. Nah terus kalau aku baca dari artikel Bappenas, Menteri Soeharto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Republik Indonesia itu ngomong kalau pembangunan IKN ini menjadi bagian dari strategi transformasi Indonesia khususnya dalam mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas. Bentar. Transformasi? Apa tuh transformasi? Aku taunya transformer. Kenapa jadi transformer? Sini aku kasih tahu. Jadi transformasi itu merupakan suatu perubahan dalam berbagai keadaan secara tak terbatas untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Oh gitu ya, kira-kira ada nggak sih kaitannya transformasi sama pembangunan di Indonesia saat ini? Ada dong, jadi transformasi pembangunan itu adalah perubahan atau pergeseran signifikan dalam strategi, kebijakan, atau praktik pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, rencana pembangunan nasional punya Indonesia itu terdapat di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Kira-kira ada nggak sih tantangan yang dihadapi dalam transformasi pembangunan? Pastinya ada dong, tantangan yang dihadapi saat ini berasal dari berbagai bidang. Ada globalisasi, ketimpangan, sumber daya manusia, otonomi daerah, dan yang terakhir secara lingkungan. Oh paham, ternyata transformasi itu juga nggak sesimpel itu ya. Terus kan kita ini lagi ngomongin tentang pembangunan ya. Tahu nggak sih kalau sebenarnya Indonesia atau bahkan dunia itu punya semacam goals tertentu tahu buat pembangunannya ini tuh nggak cuma pembangunan yang efek untuk masa sekarang aja, tapi berkelanjutan. Oh iya ya, pembangunan berkelanjutan kan kalau nggak salah SDGs itu nggak sih? Aku sering dengar tuh tentang itu. Nah iya benar, SDGs atau Sustainable Development Goals itu dibuat sama PBB dan mereka punya 17 tujuannya gitu. Nih aku kasih tunjuk nih gambarnya. Nah itu kan banyak banget ya, tapi kira-kira ada nggak sih program-program yang bisa membantu mencapai 17 target pembangunan berkelanjutan itu? Jelas ada dong, nih aku kasih tahu ya beberapa contohnya. Misal di sektor pendidikan, terus ada juga program kesehatan, kemakmuran, dan lingkungan hidup. Terus ada juga di seni budaya, olahraga, dan agama. Wah jujur hal-hal yang tadi disebutin tuh banyak banget ya. Udah susah, banyak lagi yang harus dicapai. Sebenarnya pemeran pemerintah itu penting banget deh untuk mencapai impian-impian itu. Iya kan, makanya Indonesia itu bukan cuma punya government-nya aja yang baik, tapi juga harus punya governance-nya yang baik. Hah, maksudnya gimana tuh? Government sama governance itu beda? Beda, government atau pemerintah itu lebih ke lembaganya memerintah dan mengelola administrasi. Kalau governance atau tata kelola pemerintahan ya lebih ke pola hubungan yang baik. Nah, kalau government-nya baik, governance-nya belum tentu baik. Tapi kalau governance-nya baik, udah pasti government-nya baik. Ih baru tahu deh, terus ada lagi nggak sih yang beda dari government dan governance? Ada nih beberapa, contohnya sifat hubungannya, komponen yang terlibat, pemegang peran dominannya, terus ada juga dari efeknya, dan terakhir itu dari hasil akhir yang diharapkan. Nah terus yang bisa disebut tata kelola yang baik atau good governance itu apa? Good governance itu proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus. UNDP pas tahun 1997 itu juga ngomong kalau good governance itu ada 9 karakteristik, yaitu partisipasi, rule of law, equity, transparansi, responsif, consensus orientation, efisien dan efektif, akuntabilitas, dan visi strategis. Tapi pasti adalah ya hambatan-hambatan dalam menerapkan good governance itu. Iya, ada beberapa kayak belum adanya kesesuaian antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan reformasi birokrasi yang berjalan, tingkat keberagaman masalahnya tinggi, KKN, terus dari pemerintahnya juga kontrol dan pengendaliannya masih lemah. Wah iya sih banyak juga hambatannya. Tapi kan kita anak Kesmas nih, kesehatan banget kan. Kira-kira kesehatan tuh ada nggak sih kaitannya sama ini? Ya berkaitan banget lah, kesehatan itu dapat membangun generasi berikutnya menjadi generasi yang berkualitas. Jadi pelayanan kesehatan perlu diubah menjadi pengutamaan preventif dan promotif serta dengan sasaran utama orang sehat. Nah kalau mau meningkatkan peran kesehatan sendiri gimana caranya? Caranya dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, terutama pelayanan preventif dan promotif, dan fokus juga nih sama pendidikan tenaga kesehatan.
Oh gitu ya. Tapi sadar nggak sih pembicaraan kita dari tadi produktif banget? Iya beneran deh, kita ngobrol malah berasa sambil belajar ya, dapat banyak ilmu dari obrolan kita ini. Nah, gimana kalau kita masukin medsos aja? Kan bisa berguna untuk orang lain dan mereka juga bisa belajar juga nih dari kita. Yaudah yuk kita upload aja. Gas, gas!